Alhamdulillah yang kami hormati kepada semua jamaah salat subuh Masjid Jami' Barokah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kita dari rumah sampai ke masjid tidak ada lain yang tujuannya adalah untuk bersama-sama untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai ke masjid ini adalah benar-benar pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan semua jamaah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang yang diberi kebaikan untuk di dunia dan sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan ibadah kita selama berada di bulan puasa tidak ada lain, tidak karena siapa-siapa, bukan karena kita takut neraka, bukan karena kita ingin masuk surga, tetapi yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan yaitu karena kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya orang tua, punya mbak ke atas, alhamdulillah, yaitu masih memeluk agama Islam. Jadi dengan mbak-mbak kita, keluarga kita sudah mempunyai keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Karena sekarang ini Islam sudah tahu semua, mulai anak kecil sudah diajari rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, mulai lahir procot umur berapa sudah hafal semua. Tetapi untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tinggal sedikit sekali, apalagi di zaman akhir. Di zaman akhir ini ujiannya sangat berat. Kalau dulu alhamdulillah mbak-mbak kita kalau sudah yang namanya bulan suci Ramadan, yang dipikirkan bukan yang lain-lain, bagaimana setelah kita ini ditinggalkan oleh Ramadan, apakah kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena kita tidak ada jaminan. Jadi kita yang akan datang Ramadan ini apakah kita bisa ketemu? Nah, karena kita ini belum ada jaminan, maka tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh yang namanya bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang perjalanan ini semakin jauh semakin berat rasanya. Cuman kita juga kembali cara tiyang Jawa, gedang niki lek robo dereng enten wohe niki wis gak direken, oh robo. Manten gedang nggih apik gedang niki, manten ngoten robo. Mantun ngoten ya napa? Emane rek gedange urung tuwek kok wis robo. Mantun ngoten gedang. Nggih, dereng tuwek dikethok. Ya apa sih? Gedange wong urung tuwek kok wis dikethok. Tapi mantun ngoten enten pisang. Subhanallah, pisang ini dijuwaga. Ojo sampai dipangan codot, ojo sampai diganggu wong, ojo sampai dicolong wong, bendina diparani, ditunggu. Nah, ibarataken niku ulan Ramadan, isuk digawe ibadah nang Allah, awan digawe ibadah nang Allah, bengi digawe nang ibadah nang Allah. Insya Allah niki namung contoh, pisang niki bakal solo. Lek wis solo niki luar biasa, dereng diimbuni pun solo kali nyekel dipotil. Subhanallah, ini yang sangat istimewa. Karena napa? Dijogo. Nggih, ojo sampai robo, gedang mulai cilik dipupuk sing apik, wis mati diusahakan sampai mangke pun solo. Lek wis solo mateng dikethok disuguhaken ten sinten niki pantes. Lah kula panjenengan dadi menungso. Kula panjenengan menika dados menungso,
Mantun ngoten lek kula saha panjenengan sedaya niku njaga amal ibadah kula panjenengan sedaya di dalam bulan suci Ramadan niki benjang. Kula panjenengan niki dugi sing namine malaikat nggih. Kajenge nyabut nyawa niki tasik ditingali kriyen. Ya Allah, ki lak wong mulya reja sing biasae salat berjamaah dek masjid Jamek Barokah. Wis ten masjid pundi-pundi sing wong sing sregep ahli ibadah. Lho malaikat niki tasik lek permisi niki mboten langsung gratak-gratak mboten. Lek mboten percados niki wau dicontohaken kali guru kula dateng pisang. Tapi lek pisang niku tuwek, Solo lek ngethok iki gamane landhep lon-lon terus sampai ngoten dirubuhaken. Wedi lek sampai putel, gedang niku sebab apa? Gedang niku pun ketok api. Tapi lek gedang niku roboh nggih, tasik pencit tasik kaya ngoten niku. Waduh, gamane langsung ambek ngamuk gruwabak. Malaikat itu nggih ngoten. Halah iki gak ono ganjarane salat, ganjar apa maneh poso gak ono. Empun dibato gruwatak-gratak. Lho, malaikat niki lek njabut nyawa dateng tiang-tiang sing jadi musuhnya Ramadan. Subhanallah, sangat-sangat luar biasa. Pramila menika kula saha panjenengan sedaya di dalam mensikapi bulan suci Ramadan niki monggo berusaha dengan sebaik-baiknya, terutama kepada ibu-ibu yang ada kaitannya dengan kaum wanita untuk mengkodok puasa Ramadan. Namun tidak diperintahkan mengkodok sholat. Dikisahkan Ibu Siti Hawah mengalami haid. Ketika akan sholat, ia bertanya kepada Adam, "Ya Adam," tentang hal itu Adam tidak mengetahuinya hingga datang kepada malaikat Jibril. Sedangkan datang Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril pun juga tidak tahu. Maka langsung tanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada Nabi Adam agar menyuruh Hawa untuk meninggalkan sholat. Kemudian juga Ibu Hawa mengalami haid. Ketika sedang berpuasa, ia bertanya kepada Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam, hal itu Nabi Adam langsung memerintahkan kepada Ibu Hawa untuk meninggalkan puasa dengan mengiaskannya kepada sholat. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibu Hawa untuk mengkodoknya. Nabi Adam berkata, "Ya Rob, sholat dan puasa sama-sama ibadah. Lalu mengapa engkau hanya memerintahkan untuk mengkodok puasa?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Karena dalam masalah sholat engkau kembalikan kepada kami. Sedangkan dalam masalah puasa engkau memutuskan sendiri dengan akalmu." Dikiaskan dengan akalnya. Padahal kita sudah sering dari beberapa para ulama, para kiai, bahwa semua amal ibadah dilipat gandakan 10 sampai 700 lipatan. Tetapi setelah ditanya, "Bagaimana ya Rasul masalah puasa?" Dijawab bahwa pahalanya puasa ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados poso menika ganjarane pinten iki mboten disebut. Ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini nanti akan langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Carane nilai niki waduh niki sangat istimewa, sangat luar biasa. Karena apa? Karena nilainya ini langsung soalnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lain sudah ditulis oleh malaikat. Namun yang satu karena diistimewakan, ini langsung diterima urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah puasa ini sudah terjadi sejak Allah menciptakan manusia pertama. Ini sudah terjadi.
Diperintahkan kepada, yaitu manusia yang pertama adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ini sudah diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya Allah yang berupa puasa. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pandang bulu, pokoknya manusia yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Lah, alhamdulillah kula saha panjenengan sedaya menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara puasanya semua ini adalah mengikuti di apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Rasulullah dan sudah ditata di dalam kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kula panjenengan poso niki wis pokoke wis iman nang Gusti Allah, wis percaya nang malaikate Allah, wis percaya nang kitabe Gusti Allah, wis percaya lek poso niki sudah diperintahkan kepada nabi dan rasul mulai manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Pun mboten enten dibanggal iki ngene iki ngene lek poso pun mboten usah dibahas. Karena apa? Sudah jelas sejelasnya diterangkan di dalam kitabnya Allah. Sudah, kita nggak boleh saja nih poso, sudah nggak boleh dibahas. Yang penting sedang datang bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan senang hati. Nah, di sini kalau kata-kata sudah dengan senang hati, kita harus berhati-hati. Karena apa? Nafsu, tidak ada perang yang paling berat kecuali melawan hawa nafsu. Sedangkan nafsu, tidak ada nafsu itu untuk mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nafsu ini adalah mengajak untuk hura-hura, untuk bersenang-senang. Artinya jangan sampai kita halus nafsu ini supaya kita melupakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kewajiban-kewajiban ini dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nafsu memang berusaha merebut bagaimana jangan sampai nafsu yang sudah dikuasai, dikendalikan oleh syaitan ini, bagaimana manusia jangan sampai mempunyai catatan amal yang baik. Jadi bagaimana di dalam catatan amal ini berebut nafsu. Jadi kita secara pelan-pelan nafsu itu mengajak gak apa-apa nggih. Apa poso sapi poso sapi lalap toro ngaten nggih. Dadi mangan diulapi ora ketara. Lek ten menungso ambek cuma kanggene Gusti Allah, apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik itu yang baik atau yang tidak baik, sekecil biji sawi pun ini diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, sekecil apapun, sekecil atom pun perbuatan apa saja ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah apa? Allah Maha ya Latif, karena ya sehalus-halusnya apa saja ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan angin ini ada, dipegang nggak ada, dilihat rupanya angin ini nggak ada. Berarti angin diciptakan oleh Allah. Sedangkan kita sebagai manusia, mari kita berpikir sedikit. Kita mempunyai roh kita ini bagaimana rupanya kita tidak tahu. Nah, padahal roh ini ada. Sudah halus, sangat halus. Apabila roh itu diambil oleh Allah, maka kita sudah tidak mempunyai kekuatan. Dari sini kalau kita betul-betul beriman dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan adanya bulan puasa kita akan selalu gembira dan senang karena ketemu bulan puasa. Kita setiap saat akan menangis karena akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah,
Kita tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak kita semua mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan panjenengan sedaya yang melaksanakan bulan ibadah di dalam bulan puasa mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita, dijaga ekonomi kita, dijaga kekompakan kita, dijaga kesabaran kita, dan mudah-mudahan selalu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita agama Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pisahnya roh dan jasad kita, lisan kita masih bisa menyebut nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami akhiri, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa tertanamkan di dalam hati, dan semakin bertambah umur kita, bertambah mantap ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang pantas mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jahika wa adimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan bi barakati Ramadan bi syaitai dari Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Razzaq ya Ghani ya Muni ya Wadud ya Dzal Jalali wal Ikram. Tub alayya taubatan nasuha wa signi bi fadlika wa nuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatah minan nar wal afwah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana la idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.